Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Pamia di sini. Saya akan mempresentasikan tugas makalah teori produksi. Konsep teori produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi menjelaskan bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Konsep dasarnya adalah bagaimana mencapai output maksimum dengan sumber daya yang terbatas, atau sebaliknya meminimalkan biaya untuk mencapai target output tertentu. Pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Produksi dalam ekonomi mikro adalah proses produksi barang dan jasa. Teori produksi pada ekonomi mikro digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi mikro, faktor-faktor produksi digunakan dalam perusahaan. Tujuan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua hal pokok, yaitu satu, memenuhi kebutuhan setiap individu, dua, merealisasikan kemandirian. Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu A. Melakukan perencanaan mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan distribusi. B. Mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik. C. Keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. D. Memperlakukan sumber daya alam dengan baik. E. Mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Pelaku produksi. Pertama, perusahaan. Perusahaan adalah pelaku produksi yang mengorganisir dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha adalah individu yang memulai dan mengelola perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, produsen. Produsen adalah pelaku produksi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, unit produksi. Unit produksi adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa. Hubungan produksi dan konsumsi dan distribusi. Produksi dan konsumsi. Produksi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumsi pada gilirannya mendorong kegiatan produksi. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin besar pula kebutuhan akan produksi. Produksi dan distribusi. Produksi tidak akan bermanfaat jika barang dan jasa yang dihasilkan tidak sampai ke tangan konsumen. Distribusi memastikan bahwa produk tersedia di tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk dikonsumsi. Konsumsi dan distribusi. Konsumsi dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan jasa yang didistribusikan. Jika distribusi tidak efektif, konsumsi juga akan terhambat. Faktor-faktor produksi. Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan korbanan produksi, karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produksi. Dalam bahasa Inggris, faktor produksi ini disebut dengan input. Macam faktor produksi atau input ini berikut jumlah dan kualitasnya perlu diketahui oleh seorang produsen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu produk, maka diperlakukan pengetahuan hubungan antara faktor produksi dan produksi. Hubungan antara input dan output ini disebut dengan faktor relationship atau FR. Faktor produksi alam, tanah, dan sumber daya alam. Faktor produksi alam disebut juga faktor produksi asli karena sudah ada sejak beribu tahun yang lalu. Faktor produksi alam merupakan aset penting bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, tanah. Tanah tidak hanya menyediakan tempat bagi pertumbuhan tanaman dan hewan, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai infrastruktur manusia seperti bangunan, jalan, dan pemukiman. Yang kedua, bahan tambang atau sumber daya mineral. Bahan tambang dan sumber daya mineral termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, biji besi, tembaga, emas, dan berbagai logam dan mineral lainnya. Udara merupakan campuran gas yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Hasil hutan menyediakan kayu, bahan bakar alam, dan berbagai produk non-kayu seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan obat-obatan tradisional. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau labor merupakan faktor produksi yang penting untuk diperhatikan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. Perlu pula diperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tenaga kerja ini. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaannya perlu cukup memadai.
Banyaknya tenaga kerja yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah yang optimal. Ketersediaan ini terkait erat dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, tingkat upah, dan sebagainya. Kualitas tenaga kerja atau skill merupakan menjadi pertimbangan yang tidak boleh diremehkan. Spesialisasi memang dibutuhkan pada pekerjaan tertentu, dan jumlah yang terbatas apabila dalam kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan produksi. Tenaga kerja yang bersifat temporer atau musiman. Dalam sektor pertanian, keberadaan tenaga kerja musiman ini akan menyebabkan tambahan jumlah tenaga kerja yang menganggur. Faktor produksi modal berperan penting dalam kegiatan ekonomi, utamanya pada proses produksi. Apabila tidak ada modal, maka aktivitas produksi akan terhambat. Penggunaan modal yang tepat dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja serta sumber daya alam. Contoh faktor produksi modal dapat berupa aset fisik. Beberapa contoh faktor produksi modal yang umumnya dimiliki oleh suatu perusahaan atau bisnis adalah bangunan dan infrastruktur, peralatan manufaktur, kendaraan, perangkat elektronik, peralatan komputer, dan teknologi. Faktor Faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi kewirausahaan merupakan fungsi sistem ekonomi yang mempromosikan prinsip pasar bebas, yaitu persaingan dan kedaulatan individu untuk memproduksi barang dan jasa sesuai kebijaksanaan mereka. Faktor-faktor dalam produksi kewirausahaan ini memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh dari faktor produksi kewirausahaan yang dapat dipahami. Yang pertama, sumber daya manusia. Kemampuan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Contohnya seorang perusahaan yang mampu menarik talenta terbaik di industri untuk bergabung dalam perusahaan. Yang kedua, networking. Kemampuan untuk membangun jaringan profesional yang dapat mendukung bisnis baik melalui kerjasama, kemitraan, maupun investasi. Misalnya, menjalin hubungan dengan investor potensial dan mitra bisnis strategis. Yang ketiga itu perencanaan dan organisasi. Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisir sumber daya agar operasional bisnis berjalan lancar. Seorang wirausahawan yang dapat membuat rencana bisnis yang detail dan realistis serta mengatur timnya dengan efisien adalah contoh dari kemampuan ini. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara input yang digunakan dalam proses produksi dan output yang dihasilkan dalam ilmu ekonomi. Fungsi produksi mengukur efisiensi produksi dengan menghubungkan jumlah output yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dengan input tertentu yang digunakan. Input produksi bisa berupa tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi dari produksi merupakan fungsi matematika yang berguna untuk menghubungkan jumlah atau kuantitas output dengan input yang dipergunakan dalam proses produksi. Biasanya para ekonomi menganggap bahwa satu-satunya produksi berupa modal dan tenaga kerja. Fungsi dari produksi tersebut akan digunakan untuk menghitung berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Rumus fungsi produksi secara matematis. Rumus fungsi dari produksi adalah seperti berikut ini. Q sama dengan F CLRT. Keterangan Q kuantiti jumlah barang yang dihasilkan dalam produksi, F fungsi simbol dari persamaan fungsional, C kapital modal ataupun sarana yang digunakan untuk produksi, L labor tenaga kerja, R resource sumber daya alam, T teknologi dan kewirausahaan. Fungsi produksi jangka pendek, yaitu definisi menggambarkan hubungan antara input dan output ketika setidaknya satu input bersifat tetap. Cakrawala waktu mengacu pada periode waktu yang relatif tetap, di mana beberapa input bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan. Input tetap melibatkan setidaknya satu input tetap, biasanya modal atau sumber daya fisik. Input variabel meliputi input variabel yang dapat disesuaikan dalam jangka pendek seperti tenaga kerja atau bahan baku. Fleksibilitas produksi, fleksibilitas terbatas untuk menyesuaikan tingkat produksi karena input tetap. Fungsi produksi jangka panjang, definisi menggambarkan hubungan antara input dan output ketika semua input dapat divariasikan. Cakrawala waktu mengacu pada periode waktu yang lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian pada semua masukan. Input tetap tidak memiliki input tetap, semua input bersifat variabel. Input variabel mempertimbangkan fleksibilitas untuk menyesuaikan semua masukan termasuk tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, dan lain-lain. Fleksibilitas produksi, fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan tingkat produksi dengan memvariasikan semua input. Kurva produk total rata-rata
produk marginal. Kurva produk total atau TV, kurva produk total rata-rata dengan kurva produk marginal adalah alat penting dalam analisis ekonomi yang menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Kurva produk total, kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah total output yang dihasilkan dengan jumlah input variabel yang digunakan dengan asumsi input lainnya tetap. Kurva produk rata-rata, kurva ini menunjukkan output yang dihasilkan per unit input variabel dihitung dengan membagi output variabel AP dihitung dengan membagi total output TP dengan jumlah input variabel yang digunakan. Kurva produk marginal atau MP, kurva ini menunjukkan tambahan output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tambahan input variabel dengan asumsi input lainnya tetap. Produk marginal dihitung dengan membagi perubahan total output dengan perubahan input variabel. Ini dia gambar kurva-kurvanya dan rumusnya. Kurva produk total itu Q sama dengan F K L, di mana Q adalah output, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Kalau kurva produk rata-rata itu total produk atau jumlah unit input. Kalau produk marginal itu MP sama dengan perubahan output total atau perubahan input tenaga kerja atau modal. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Law of diminishing return adalah konsep yang kerap ditemui dalam ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Secara umum, konsep produksi merupakan sebuah hukum dan dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk memperoleh output yang maksimal. Dalam buku New Business Model oleh Sawiji Widyatmojo, Law of diminishing return atau peningkatan hasil yang semakin menurun akan terjadi apabila skala produksi sudah sampai pada titik puncak. Pertama itu tahap pertama, pada tahap ini produksi total bertambah secara signifikan. Increasing return, contohnya kita memiliki sebidang sawah dengan input petani satu. Sawah memiliki kapasitas petani sebanyak 10 orang. Jika kita menempatkan satu orang petani di sebidang sawah tersebut, kita akan mendapatkan beras. Begitu pula jika petani tambah hingga mencapai 7 orang, saat jumlah petani sudah berada pada angka 7, output akan stabil dan meningkat secara terus-menerus. Kondisi demikian akan tetap berlanjut hingga jumlah petani mencapai 8, 9, dan 10 orang. 2. Tahap kedua, pada tahap kedua produksi total bertambah semakin lambat, misalnya ketika pendapatan menggunakan 7 petani dengan pendapatan menggunakan 10 petani mengalami perbedaan. Artinya semakin banyak petani yang terlibat semakin memengaruhi kinerja mereka sebab sawah yang digarap semakin penuh, namun pada fase ini pendapatan masih tetap meningkat. Tahap ketiga, pada tahap ini produksi total semakin lama semakin berkurang atau diminishing, misalnya sawah dengan kapasitas 10 petani ditambah dengan 1 hingga 3 orang lagi. Kondisi tersebut semakin membuat sawah penuh, inilah yang menyebabkan pendapatan menurun. Semakin banyak petani yang dipekerjakan semakin menurun pula produktivitas mereka. Hukum hasil skala. Hukum hasil skala atau return to scale dalam ekonomi menjelaskan bagaimana perubahan output hasil produksi terjadi ketika semua faktor produksi atau input berubah secara proporsional. Ada 3 jenis hasil skala: meningkat, konstan, dan menurun. Hasil skala meningkat increasing atau return to scale, output meningkat lebih dari proporsi peningkatan input. Jika semua input digandakan, output akan lebih dari 2 kali lipat. Contoh, perusahaan yang mengalami skala hasil meningkat mungkin mengalami biaya produksi per unit yang lebih rendah ketika mereka memproduksi dalam skala besar karena spesialisasi dan efisiensi yang lebih baik. 2. Hasil skala konstan, constant return to scale. Output meningkat tepat sebanding dengan peningkatan input. Jika semua input digandakan, output juga akan meningkat 2 kali lipat. Contohnya, perusahaan yang beroperasi pada skala hasil konstan dapat menggandakan output mereka dengan menggandakan semua input tanpa mengubah biaya per unit. 3. Hasil skala menurun, increasing return to scale. Output meningkat kurang dari proporsi peningkatan input. Jika semua input digandakan, output akan berkurang dari 2 kali lipat. Substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Substitusi faktor produksi. Definisi substitusi faktor produksi mengacu pada kemampuan untuk mengganti satu faktor produksi dengan faktor produksi lain dalam proses produksi. Jika harga salah satu faktor produksi naik, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan lebih banyak faktor produksi lain yang lebih murah dan untuk menggantikannya. Contoh, kenaikan upah tenaga kerja dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak mesin modal untuk menggantikan tenaga kerja. Sebaliknya, jika harga mesin naik, perusahaan mungkin akan menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Komplementaritas faktor produksi. Definisi komplementaritas faktor produksi terjadi ketika 2 atau lebih faktor produksi harus digunakan sama-sama
Untuk menghasilkan output, peningkatan penggunaan satu faktor produksi akan meningkatkan permintaan untuk faktor produksi lain yang komplementer. Contoh, produksi mobil membutuhkan mesin dan bahan tenaga kerja. Jika permintaan mobil meningkat, maka permintaan untuk semua faktor produksi tersebut, mesin, bahan, dan tenaga kerja juga akan meningkat. Demikian pula jika ada teknologi baru yang memungkinkan produksi mobil dengan lebih sedikit tenaga kerja, hal ini dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan meningkatkan permintaan untuk teknologi baru tersebut. Efisiensi produksi adalah ukuran seberapa baik suatu perusahaan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk memproduksi lebih banyak dengan biaya yang sama, atau menghasilkan produk yang sama dengan biaya lebih rendah, atau meningkatkan kualitas produk tanpa menambah biaya. Efisiensi produksi juga berarti meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan bahan baku. Pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis adalah dua konsep penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi teknis mengacu pada kemampuan untuk memproduksi output maksimum dengan input tertentu atau menggunakan input minimum untuk menghasilkan output tertentu dengan fokus pada penggunaan teknologi dan metode produksi yang optimal. Sementara itu, efisiensi ekonomis berfokus pada biaya input yang digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu dengan tujuan meminimalkan biaya produksi per unit. Efisiensi teknis adalah kemampuan suatu perusahaan atau individu untuk menghasilkan output sebanyak mungkin dengan jumlah input yang diberikan atau menggunakan input sesedikit mungkin untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kata lain, efisiensi teknis berfokus pada aspek fisik atau kuantitas produksi. Efisiensi ekonomis di sisi lain adalah kemampuan untuk memproduksi output dengan biaya terendah. Efisiensi ini melibatkan pertimbangan biaya input dan output serta bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara mengukur efisiensi produksi, rasio atau output input. Mengukur rasio antara output produksi dengan input yang digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi 100 unit produk dengan menggunakan 500 kg bahan baku, maka rasio output input adalah 2 unit atau kilogram. 2 unit atau kilogram. Dua, produksi tenaga kerja. Mengukur jumlah output produksi per unit tenaga kerja seperti jumlah produk per jam kerja. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi 500 unit produk dalam 8 jam kerja dengan 10 pekerja, maka produktivitas tenaga kerja adalah 6,25 unit per jam atau pekerja. Dengan waktu siklus produksi. Mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Contohnya, jika sebuah perusahaan membutuhkan 5 hari untuk memproduksi satu batch produk, maka waktu siklus produksi adalah 5 hari. 4, tingkat kegagalan. Mengukur jumlah produk yang gagal atau tidak memenuhi standar kualitas. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk dan 50 unit diantaranya gagal, maka tingkat kegagalan adalah 5%. Optimalisasi penggunaan faktor produksi. Optimalisasi penggunaan faktor produksi merupakan upaya yang memaksimalkan output produksi dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efektif dan efisien. Beberapa cara melakukan optimalisasi penggunaan faktor produksi. Yang pertama, menggunakan teknologi yang tepat. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang tepat untuk memaksimalkan output produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Tiga, mengelola bahan baku dan dengan efektif. Perusahaan dapat mengelola bahan baku dengan efektif untuk mengurangi biaya produksi dan memaksimalkan output produksi. Keempat, mengoptimalkan penggunaan modal. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan modal dengan mempertimbangkan biaya modal dan return on investment. Dengan melakukan optimalisasi penggunaan faktor produksi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan output produksi, dan meningkatkan keuntungan. Implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Implikasi teori produksi dalam dunia nyata sangat luas, mencakup perusahaan mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Teori ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait produksi seperti menentukan kombinasi input yang optimal, mengelola biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Penerapan teori produksi dalam dunia industri. Teori produksi memiliki penerapan yang luas dalam dunia industri, membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien, merencanakan produksi, menentukan skala produksi yang tepat, mengelola biaya, menentukan kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Beberapa penerapan teori produksi dalam industri. Yang pertama, efisien penggunaan sumber daya. Teori produksi mengajarkan bagaimana
mengoptimalkan penggunaan input tenaga kerja, bahan baku, modal untuk menghasilkan output barang atau jasa. Misalnya dalam produksi jangka pendek, perusahaan harus memastikan tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia menghasilkan produk optimal tanpa pemborosan. Kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Teori produksi membantu dalam merencanakan proses produksi yang efisien, termasuk penjadwalan produksi dan alur kerja. Ini membantu perusahaan untuk meminimalkan waktu tunggu, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Tiga, penentuan skala produksi. Teori produksi membantu perusahaan menentukan skala produksi yang optimal sesuai dengan permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya. Dengan memahami fungsi produksi, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan produksi. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Teori produksi memiliki relevansi penting baik untuk UMKM maupun startup, meskipun penerapannya mungkin berbeda. Teori ini membantu mereka memahami bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan produksi, baik itu efisiensi, biaya, peningkatan output, atau inovasi produk. Relevansi teori produksi untuk UMKM. Efisiensi biaya UMKM seringkali beroperasi dengan sumber daya terbatas. Teori produksi membantu mereka mengidentifikasi cara untuk meminimalkan biaya produksi dengan menggunakan kombinasi faktor produksi yang paling efisien. Peningkatan output. Dengan memahami hubungan antara input dan output, UMKM dapat merencanakan produksi mereka untuk memaksimalkan hasil dari sumber daya yang mereka miliki, baik itu bahan baku, tenaga kerja, atau modal. Penentuan harga. Teori produksi juga membantu UMKM dalam menentukan harga jual produk mereka dengan mempertimbangkan biaya produksi dan target keuntungan. Pengambilan keputusan investasi. Saat UMKM ingin memperluas usaha atau melakukan investasi baru, teori produksi memberikan dasar untuk mengevaluasi potensi dan dampak investasi terhadap efisiensi dan output. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Relevansi teori produksi untuk startup. Relevansi teori produksi untuk startup. Skala produksi startup seringkali beroperasi dengan skala yang lebih kecil dan fokus pada inovasi produk. Teori produksi membantu mereka memahami bagaimana mengelola produksi saat mereka tumbuh dan meningkatkan skala bisnis. Pengembangan produk. Teori produksi membantu startup dalam memahami hubungan antara input yang digunakan dan karakteristik produk yang dihasilkan yang penting untuk pengembangan produk baru dan perbaikan produk yang sudah ada. Analisis biaya. Startup, terutama yang berbasis teknologi, seringkali memiliki biaya tetap yang tinggi. Teori produksi membantu mereka menganalisis biaya produksi dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Skalabilitas. Startup yang sukses adalah yang mampu menskalakan produksi dengan cepat. Teori produksi memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya dan proses produksi mendukung pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Pertama itu ketidakpastian pasar. Permintaan, preferensi pelanggan, dan persaingan dapat berubah secara cepat dan tidak terduga. Yang kedua itu persaingan yang ketat. Perusahaan harus bersaing dengan pemain lain yang lebih inovatif dan efisien. Yang ketiga itu perubahan tren yang cepat. Perubahan tren yang cepat, perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar yang berubah dengan cepat. Yang keempat itu keterampilan tenaga kerja. Karyawan perlu memiliki keterampilan digital yang relevan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem otomatisasi. Yang kelima itu keamanan cyber. Peningkatan penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko serangan cyber dan kebocoran data. Yang keenam itu biaya implementasi. Adopsi teknologi baru memerlukan investasi awal yang signifikan. Yang ketujuh itu kesulitan dalam transformasi digital. Beberapa perusahaan mungkin kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi baru ke dalam operasi mereka. Mungkin itu saja presentasi makalah teori produksi ini. Maaf bila ada salah kata.